pada hari ini. Sebelum kita memulai acara webinar pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsa Itera. Kepada moderator dipersilakan. Sebelumnya diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti webinar pada hari ini dipersilakan untuk merename dan untuk on cam. Terima kasih.
Oke, baiklah kita telah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Marsitera. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih topik kita pada siang hari ini? Kayaknya pada ngantuk yang ngikutin webinarnya. Padahal webinar kita pada kali ini tuh topiknya menarik banget loh. Jadi buat kita sebagai seorang planners itu tuh sangat bermanfaat sekali. Mungkin dari Satrio nih, tahu nggak topik webinar kita pada siang hari ini apa? Yang saya baca itu tentang ketahanan kawasan pesisir dalam mengelola risiko bencana untuk pembangunan yang berkelanjutan. Mantap ya, semangat ya Sat ya, ikut webinar pada siang hari ini ya. Oke, buat teman-teman yang belum on cam nih, bisa on cam dulu dong. Mungkin Frisky nih, tahu nggak Frisky topik kita siang hari ini apa? Atau masih join-join aja nih? Halo Frisky, suara gue masuk nggak? Oh ya, kayaknya mic-nya bermasalah ya. Mungkin Agung nih, tahu nggak Agung topik kita pada siang hari ini apa? Untuk topik hari ini yaitu ketahanan kawasan pesisir dalam mengelola risiko bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Oke, kayaknya udah pada tahu semua ya topik kita pada siang hari ini. Kira-kira teman-teman yang belum on cam nih kemana nih? Masih ngantuk apa gimana? Sekali lagi ya diberitahukan buat teman-teman yang belum on cam dan belum nge-rename penamanya, mohon di-rename dan yang bisa on cam diusahakan buat on cam ya. Oh, ada yang lagi jalan pulang kampung. Oke. M. Abdul Jabar mungkin bisa on cam. Juni Hetati, Yulia Putri Azahra, Divi Diandra, Alfikra. Ayo teman-teman yang belum on cam, bisa on cam dulu dong. Karena topik kita pada siang hari ini tuh menarik banget ya. Bisa nambah wawasan nih buat kita sebagai seorang planners buat kedepannya. Nah, sebelumnya di sini udah ada Pak Surya ya. Selamat siang, Pak.
Mungkin Pak Surya sudah bisa bergabung di sini. Selamat siang, Pak Surya. Ya, selamat siang. Oke. Mungkin bisa langsung saya serahkan kepada moderator kita siang hari ini, yaitu Pak Surya, untuk pembacaan CV dan pemaparan materi untuk narasumber. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin, Pak. Saya takut salah. Pak Enrizal, izin sudah hadir Pak Enrizal. Halo Pak Enrizal. Ya, Pak. Selamat siang, saya sudah hadir. Siang Pak Enrizal, mohon maaf. Ya, baik. Berkaitan dengan kegiatan kita hari ini terkait Stadium Jenderal gitu. Jadi mungkin bisa di-share screen untuk CV Pak Enrizal, panitia. Silakan panitia. Baik, mohon izin Pak, mungkin sambil menunggu panitia. Ini panitia mana ya? Ini ada Samuel. Halo Samuel. Samuel Utagalung. Ya, halo Pak. Ya, disampaikan ke panitianya. CV-nya mana? Saya mau share-nya, saya ajak ke sana semua. Ya, baik. Baik, mohon izin Pak Enrizal. Saya selaku moderator itu akan menyampaikan terkait sekilas biodata oleh saya, Pak Enrizal, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, di mana beliau beberapa kali mendapatkan prestasi sebagai pegawai teladan Kabupaten Agam, Camat Teladan 2 kali Pak ya, Indonesian Top Leader Award hingga Appreciation Award Pejabat Peduli Literasi Dagang. Lalu pengalaman jabatan beliau mulai dari Kabid Ekonomi di Bapeda, Kabid Perekonomian, Camat, Kepala Dinas Pasar Kota Padang, hingga beberapa kali PLT Kadis, terakhir Wakil Ketua KPN Padang hingga Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Nah ini artinya pengalaman beliau dalam proses pekerjaan di bidang pemerintahan sudah sangat komprehensif dan memahami permasalahan terkait Kabupaten Agam. Jadi sempat pindah dari Kabupaten Agam ke Kota Padang, Pak ya. Jadi Iya, Pak. Jadi mungkin saya juga belum tahu Kabupaten Agam apakah punya pesisir atau enggak. Mungkin nanti kita bisa cerita terkait perubahan fenomena pergerakan yang berbeda dari Agam ke Padang gitu. Dan pendidikan beliau S1-nya Fakultas Ekonomi dan yang keduanya Perencanaan Pembangunan. Nah mungkin seperti itu Pak Enrizal, teman-teman dari kelas Stadium Jenderal. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana Kota Padang gitu ya bisa secara resilience menghadapi bencana di tengah-tengah kondisi geografis yang
Kota Padang miliki. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Terima kasih Pak Surya. Tadi telah disampaikan sekilas biodata. Untuk itu silakan lanjut Pak. Minta tolong operator ya. Mungkin ini konsep sedikit berkaitan dengan Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya Undang-Undang 24 tahun 2007 juga tentang penanggulangan bencana, di mana disebutkan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat maupun di laut sendiri. Sehingga pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat suatu bencana pada waktu tertentu yang dapat menyebabkan luka, sakit, jiwa terancam, dan lain-lain, sehingga ada terjadi pengungsian, kerusakan, atau kehilangan harta, atau gangguan-gangguan lain yang ada di masyarakat. Ini konsep dasar antara kawasan dengan bencana. Kita lanjutkan. Di Padang sendiri ada 9 potensi bencana yang dihadapi. Di antaranya banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan, dan lain-lain, epidemi dan wabah penyakit. Silakan lanjut. Dari yang 9 tadi, yang risiko tinggi ini ada 4. Yang pertama banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor. Selanjutnya kita lanjutkan Pak. Ini gempa di Sumatera sekilas diperlihatkan, di Aceh ada 2004, di Padang di Sumatera Utara atau di Nias tahun 2005, di Lampung dan Bengkulu 2000 dan 2007. Sementara di Padang karena megatrasnya 1797 dan 1833 yang terakhir. Lanjut. Lanjut, Pak. Next, Pak. Ini ada punya. Kemudian di Padang sendiri, ancaman yang terberat itu adalah megatrust yang ada di Kepulauan Mentawai atau di depan Kota Padang. Sehingga ancamannya sangat luar biasa, 8,9. Untuk itu, silakan lanjut dulu, Pak. Nah, kita mau melihat sekilas kondisi pasca bencana. Kita lihat di Aceh. Sangat banyak sekali bergelimpangan mayat karena tsunami tahun 2004. Hal ini disebabkan ketidaktahuan, kekurangan pedulian atau ketidakpahaman bagaimana itu tsunami, gempa yang diiringi dengan tsunami. Termasuk juga di Kota Padang tahun 2009. Ini terlihat ada gedung-gedung hotel yang ambruk di 2009. Sehingga sepertinya Kota Padang itu akan hancur lebur karena gempa dan tsunami. Untuk itu, silakan lanjut, Pak. Silakan, Pak, lanjut. Nah, untuk itu di RPJM 2014 dan 2019 dan 2024 yang terakhir, di mana visi Kota Padang ini ada 3 poinnya, pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul. Lalu ini tidak akan tercapai karena potensi bencana, gempa, dan tsunami yang besar. Sehingga ada misi yang ke-6, yaitu bagaimana menciptakan masyarakat yang sadar. Ini sadar dahulu, peduli dan tangguh bencana. Ini yang kita usahakan, sadar dan peduli, tangguh bencana. Lalu bagaimana mewujudkan menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli dan tangguh bencana tersebut? Kita lanjutkan, Pak. Nah, lanjut, Pak.
Ada strategi yang kita lakukan, strategi pengurangan risiko bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami. Penduduk Kota Padang ada 909.000 orang. Namun di Kota Padang sendiri ada 1.100.000 yang ada. Kenapa berlebih? Karena ada yang bekerja di Kota Padang dan ada mahasiswa sekitar 200.000 orang yang ada di Padang yang KTP-nya di luar Kota Padang. Sehingga kita perlu kesiapsiagaan, yaitu pertama istilahnya adalah Padang Kota Tangguh Bencana. Nanti kita bicarakan, kemudian OPD yang terkait, stakeholder terkait, kita siapkan beserta pelatihan-pelatihannya agar ini lebih siap menghadapi bencana. Lalu mitigasinya apa? Kita susun dan diuji rencana kontingensi dalam menghadapi tsunami. Yang kedua adalah penguatan sistem peringatan dini dan peralatan kebencanaan lainnya. Yang ketiga ada pemasangan rambu-rambu pada jalur evakuasi dan papan informasi. Kemudian ada pemasangan tsunami safe zone, batas-batas yang diperkirakan bakalan terjangkau oleh tsunami. Lalu diuji kelayakan bangunan yang potensial, shelter-shelter yang ada, diperbanyak kerja sama baik dengan universitas, dengan swasta, universitas misalnya dengan Universitas Andalas, UNP, UP, sementara kerjasama dengan swasta misalnya dengan Semen Padang dan lain-lain. Sehingga ini seandainya terjadi bencana, maka ini akan bisa saling mengisi. Lanjut, Pak. Silakan lanjut, Pak. Tadi sudah disebutkan Padang Kota Tangguh Bencana itu adalah dimulai dari tingkat keluarga di mana saja berada bisa dapat mengatasi bencana. Intinya adalah mewujudkan masyarakat Kota Padang yang memiliki pengetahuan kebencanaan sebagai upaya untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga atau orang lain ketika terjadi bencana. Dengan pengetahuan yang dimiliki tersebut akan menemukan budaya kesiapsiagaan bencana di kehidupan masyarakat melalui yang saya sampaikan tadi. Dari keluarga, kalau di sekolah melalui sekolah, tempat les, pasar, kelurahan, hotel, rumah sakit, masjid, mal, kampus, BUMN, dan OPD. Intinya adalah di mana kita berada, di mana masyarakat Kota Padang berada, sebanyak 1.100.000 tersebut bisa menyelamatkan diri agar dia terhindar dari bencana khususnya gempa bumi dan tsunami. Lanjut. Ini contoh keluarga tangguh bencana. Jadi petugas kita di lapangan, petugas Pemkot Padang menjelaskan bagaimana cara penyelamatan dini ke rumah-rumah. Diinformasikan melalui petugas kita atau melalui kelompok siaga bencana atau KSB atau relawan lainnya. Ini cara menyelamatkan diri dengan membagikan poster-poster, spanduk-spanduk yang memungkinkan. Lanjut. Kemudian pemerintahan terendah kan berada di kelurahan kalau kita di kota, atau desa atau nagari di Sumatera Barat. Kita mulai dari kelurahan, di samping yang keluarga tadi, akumulasi dari keluarga tadi berada di kelurahan. Sehingga masyarakat yang berada di kelurahan betul-betul memahami seandainya terjadi bencana yang diawali dengan melihat potensi bencana yang memungkinkan. Lalu ada solusi atau solutifnya. Selanjutnya ada simulasi-simulasi untuk mengantisipasi bencana. Alhamdulillah khusus 2022 kita siapkan 16 kelurahan agar ini tangguh bencana. Ini juga disinergikan dengan program BMKG, yaitu Tsunami Ready Community. Alhamdulillah kita tanggal 26 besok, 26 Desember, 2 kelurahan akan diberikan pengakuan atau sertifikat oleh UNESCO sebagai kelompok kelurahan yang siap bencana atau Tsunami Ready Community. Nah, sementara di tingkat nasionalnya kita sudah terima tanggal 30 September. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian anak-anak kita di sekolah, para orang tua
kalau ada gempa, apalagi agak kuat, yang dia cemaskan itu adalah anak atau kemenakannya. Maka kita sudah siapkan bagaimana kegiatan tangguh bencana berada di sekolah-sekolah. Nah, ini sebagai contoh gambarnya, kalau seandainya gempa terjadi, maka anak sekolah ini terlebih dahulu itu berada di bawah meja. Atau di mana tempat yang memungkinkan dia aman. Jika ini sudah agak aman, dia keluar. Lalu setelah keluar ada titik kumpul. Di titik kumpul ini adalah instruksi dari pimpinan sekolah, apakah dia harus melarikan ke tempat evakuasi sementara, tes, atau ke tempat tinggi yang telah disepakati. Tentunya mendengar informasi dari BMKG atau dari BPBD kita sendiri. Informasi ini lainnya tidak lanjuti, sehingga penyelamatan sudah dipahami oleh anak-anak yang berada di sekolah, sehingga orang tuanya akan nyaman menghadapi. Lanjut. Kemudian ada di pasar, kita juga sudah siapkan bagaimana menyelamatkan menyelamatkan diri di pasar-pasar. Lanjut. Lanjut, Pak. Kemudian apa upaya yang dalam wujud hal tersebut? Yang pertama kita buat Perda. Perda Kota Padang nomor 7 tahun 2015 tentang bangunan gedung. Intinya bangunan gedung ini sejak dibangun setelah gempa di Kota Padang ini harus ramah gempa. Artinya siap menghadapi gempa yang besar yaitu 8,9. Sehingga ini kita siapkan gedung-gedung atau hotel-hotel yang nyaman terhadap gempa tersebut. Kemudian kita cek juga gedung-gedung yang sudah ada, apakah ini masih layak atau tidak layak, atau berpotensi sebagai shelter tentunya. Kemudian ada pemasangan papan informasi. Jadi ini petunjuk arah kemana harus pergi. Termasuk juga rambu-rambu, kemudian sistem peringatan dini, pemasangan tsunami, safe zone, diperbanyak kerjasama-kerjasama di bidang kebencanaan, baik dari perguruan tinggi maupun dari swasta yang ada. Sehingga semuanya berkolaborasi untuk menghadapi bencana yang ada. Misalnya ada longsor, pihak BPBD, pihak PU, swasta, Semen Padang berkolaborasi mengatasi longsor tersebut. Ada dengan anggotanya, ada dengan alat-alat yang diturunkan. Baik, makasih. Lanjut. Ini yang tadi bagaimana program pemerintah. Yang ini kita bagaimana kawasan terjamin. Maka pemerintah Kota Padang selalu melakukan penanaman pepohonan yang ada di kawasan pesisir agar kawasan tersebut dapat menjadi penyangga atau pohon tersebut menjadi penyangga dalam menghadapi bencana khususnya tsunami. Ini contoh gambar-gambar yang kita perlihatkan, pohon kelapa, macam-macam pepohonan yang memungkinkan agar tsunami itu bisa diredam kekuatannya dan kecepatannya. Lanjut. Ini sangat lihat dulu bagaimana pohon ini menahan puing-puing yang hanyut, dia tertahan. Kemudian bagaimana juga ada pohon tumbang yang sudah ada di pantai tersebut tertahan oleh pohon-pohon ini. Termasuk juga seandainya masyarakat ada di sana sebagai pegangan masyarakat untuk meredam tsunami yang mendadak tersebut. Lanjut. Nah, ini sangat contoh sekali. Kalau dari lingkaran hijau, adanya pohon tadi, lingkaran hijau, ada pohon tadi menyebabkan rumah yang ada itu terjamin. Ada pohon tadi, rumah yang ada akan terjamin. Ini rumah-rumah nampak di tepi pantai. Sementara yang merah, karena lepas, ini kan berisiko. Ada bangunan di sekitar itu akan menjadi hancur dibuatnya karena tidak ada penyangga melalui pohon-pohon tadi. Lanjut Pak Yoyo. Nah, ini contoh yang jelas. Contoh gambar tadi. Ini ada pelindung di sekitar rumah, sehingga yang kuning nampak sekali bahwa setelah adanya gempa dan tsunami, rumah ini tetap kokoh bertahannya. Tetap kokoh bertahannya, sementara
garis putus-putus yang merah, rumah yang ada tadi hancur, lebur. Karena tidak ada penyangga pepohonan yang ada di sana. Lanjut. Ada alternatif dari mitigasi tsunami lainnya. Misalnya tadi kalau terjadi gempa dan tsunami, tidak ada persiapan yang kita lakukan tadi. Ini yang di atas sekali. Maka ini bakal hancur. Gambar di atas sekali bakal hancur karena tidak ada persiapan. Tapi kalau nomor 2, ada shelter atau ada tempat lari yang nyaman, naik ke atas. Kemudian yang ketiga, ini ada dinding. Mungkin kita bikin sewol-sewol atau penahan tsunami, kita bikin seperti ini yang nomor 3. Kemudian rumah direlokasi yang berada di tepi pantai kita geser ke belakang yang tempat yang agak tinggi. Kemudian reklamasi, misalnya seperti di Kepulauan Seribu, kita geser pantainya yang semula ada laut, bergeser ke depan, yang akhirnya juga kecepatan dari tsunami ini akan berkurang. Ini beberapa alternatif yang memungkinkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sekilas penyampaian saya sehingga kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Namun sebelumnya saya sedikit menyampaikan bagaimana Padang saat ini. Mungkin halaman pertama, Pak. Halaman kedua di atas sekali. Tadi belum disampaikan. Terus di atasnya, Pak. Di atasnya. Terus di atasnya, Pak. Terus ke atasnya. Di atasnya, Pak, terus ke atas. Baik, mungkin mohon maaf nggak slide-nya. Jumlah penduduk Kota Padang itu yang saya sampaikan tadi 909, kemudian pulau-pulau kecil ada 23 di arah baratnya Kota Padang. Ini mungkin sekilas informasi yang berkaitan dengan Kota Padang, sehingga ini bermanfaat, dan selanjutnya buat sementara ini yang saya sampaikan, kita mohon nanti ke diskusi lebih lanjut. Demikian Pak Surya, informasi yang berkaitan dengan saya, semoga ini menjadi bahan diskusi kita semuanya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal. Sangat menarik sekali Pak ya. Jadi beberapa solusi alternatif yang diberikan ini, artinya kalau relokasi misalkan Pak ya, itu pasti berhadapan dengan masalah sosial dan budaya masyarakat Pak ya. Jadi saya melihat beberapa masalah yang mungkin muncul kalau kita pakai skema relokasi. Betul Pak Rizal ya? Halo Pak. Iya Bu Surya. Halo Pak Rizal. Iya. Izin terdengar Pak? Iya baik. Iya Pak, tadi saya lihat beberapa skema relokasi itu masalahnya sudah pernah dicoba belum Pak ya? Kalau relokasi itu juga penasaran juga. Oh ya, baik. Ada di satu kelurahan, ancaman bencananya besar. Nama di Kelurahan Bungus Teluk Kabung itu khususnya daerah pantai, ada Sungai Pisang namanya. Itu risikonya besar. Tapi kita membuat kebijakan agar ini direlokasi. Tapi sulit memindahkan masyarakat itu ke tempat lainnya yang aman. Ada pepatah di Sumatera Barat ini mengatakan bahwa hujan emas di rantau orang, hujan batu di tempat dia tetap di hujan batu itu. Padahal risikonya ini yang memang kita sulit.
Tapi maksudnya area itu sudah pernah terkena tsunami Pak ya, tapi tidak menimbulkan trauma atau akhirnya orang bergeser gitu. Ya, kebetulan di Padang kan tsunami-nya yang terakhir itu 1833, tapi ada juga sejenis tsunami yang kecil 1 meter, sehingga rumahnya kena. Rumahnya kena, juga sebagian kena. Kita relokasi, dia pada tahap awalnya mau. Setelah itu balik lagi ke posisi ini dengan masalah. Jadi sikap budaya ini juga sangat sulit kita hadapi. Nah, ini butuh waktu yang cukup lama juga. Iya. Kalau izin Pak, ini saya juga mendengar ada fenomena bahwa saat ini dalam tanda kutip masyarakat yang sadar akan tsunami sudah mulai meninggalkan rumahnya di tengah-tengah kota Padang. Jadi ada yang berasumsi bahwa di tengah-tengah kota Padang itu banyak rumah-rumah yang tidak ditempati lagi karena pemiliknya sudah berpindah ke lokasi lain. Apakah itu terjadi Pak? Jadi begini Pak Surya, tahun 2024 dampak Aceh itu kan di TV luar biasa. Betul. Sehingga sebagian masyarakat yang biasanya sangat berminat tinggal di arah dekat-dekat pantai, dia berubah pindah ke tempat yang itu keinginan mereka secara pribadi. Pindah ke tempat lain yang rasanya nyaman. Tapi setelah gempa nggak muncul, dia siap lagi. Jadi memang sekitar 2005, 2006, itu memang banyak masyarakat Kota Padang yang memang pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tapi mulai 2009 gempa memang ada, tapi dia berasumsi tsunami itu kemungkinan tidak terjadi. Dia kembali ke posisi apa? Ke tempat dia tinggal. Itu dia. Nah, kita saat ini fenomenanya kembali ya. Ya, kita pemerintah selalu sekarang mensosialisasikan lebih tajam bahwa kemungkinan gempa ini bisa terjadi. Lalu kita lakukan pendekatan keagamaan. Jika kita kuat dengan agama dan adat, insya Allah gempa tidak akan terjadi. Namun demikian harus ada usaha. Usaha tadilah yang saya sampaikan. Program keluarga tangguh bencana tadi dan seterusnya, kemudian juga pengamanan kawasan di pesisir pantai. Nah, tapi ada juga beberapa daerah yang sering kena abrasi. Nah, abrasi lah, bukan tsunami. Abrasi kan bencana, tapi dia tidak mau pindah. Pindah sebentar, balik lagi. Nah, itulah yang istilahkan tadi hujan emas di rantau orang, dia tetap bertahan dengan hujan batu di tempat mereka. Ya. Baik, terima kasih Pak Endrizal. Mungkin ini kita akan coba minta tanggapan dari para peserta yang sudah hadir. Gitu. Silakan mau bertanya untuk raise hand atau langsung mau menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Ini bahkan ada dari DPUPR Indramayu. Ada dari beberapa institusi. Silakan Bapak Ibu bila ada ditanyakan atau rekan-rekan mahasiswa. Silakan. Silakan dari ITERA Damar Cahya. Silakan Damar. Halo, Damar Cahya. Ya, silakan. Mendengar suara Anda. Halo Damar. Sepertinya sambil menunggu Damar, kita coba ke Muhammad Satria Utomo. Silakan Satria Utomo. Satria. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar, Pak? Oke, silakan Sat. Oke, sebenarnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Utomo Prianto dari Institut Teknologi Sumatera. Izin bertanya, Pak, terkait ini kan tentang ketahanan kawasan ya, Pak, tentang terhadap bencana alam. Nah, di Indonesia sendiri nih, Pak, lebih khususnya di Sumatera Barat atau Padang ini, apakah ada sebuah sistem, Pak, yang memperingati sejak awal itu bahwa akan terjadi bencana, Pak, seperti sistem IAS di Amerika atau sistem peringatan tsunami atau gempa di Jepang seperti itu, Pak, mengetahui bahwa Indonesia ini rawan bencana, Pak.
Terima kasih, Pak. Coba ulangi lebih singkat, Sob. Baik, Pak. Di Indonesia ini ada sistem peringatan dini terhadap bencana nggak ya, Pak? Terima kasih, Pak. Iya. Padang mungkin lebih khususnya sudah menerapkan warning system, Pak, terhadap bencana-bencana yang kemungkinan terjadi di Kota Padang. Makasih Pak Surya. Iya. Khusus tsunami, kita sudah memakai warning system, warning early, WRS. Jadi teknisnya ada gempa. Ada gempa nanti diinformasikan oleh BMKG selambatnya 1 menit itu. Pusatnya di mana? Berpotensi gempa, tsunami atau tidak. Selanjutnya selambat-lambatnya 4 menit itu sudah pasti tidak ada tsunami atau ada tsunami. Dari informasi BMKG lah yang kami teruskan melalui Pusdal Pusat Pengendalian Operasi untuk menyebutkan tidak ada tsunami. Seandainya ada tsunami, maka sirine yang ada 41 di Kota Padang ini akan berbunyi semuanya. Nah, jika itu berbunyi, itulah program tadi yang telah kami siapkan. Jadi sudah disiapkan, jika ini berbunyi, ini penyelamatan ini yang dilakukan. Makasih Pak Muhammad Satrio. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Baik, jadi saat ini masih bergantung pada BMKG, Pak ya? Belum ada alat sendiri yang dikelola oleh Pemda Kota Padang gitu. Ya Pak Surya, kita tergantung dengan BMKG karena memang BMKG yang bisa memastikan betul, yang bisa dipercaya bahwa ada tsunami atau tidak ada tsunami. Nah, dari BMKG itulah kita langsung memfollow up ke masyarakat sesuai dengan SOP yang telah kita tentukan. Siap. Baik, terima kasih Satrio. Mungkin selanjutnya Damar Cahya sudah bisa? Apa saya terdengar Pak suara saya? Sudah Damar. Oke, silakan Damar. Oke, baik Pak. Sebenarnya perkenalkan nama saya Damar Syah Nugraha dari Prodi Penanganan Kota ITERA. Saya ingin bertanya Pak, kan tadi disebutkan bahwa Kota Padang itu memiliki shelter tersendiri untuk menampung evakuasi dari warga-warga yang terkena dampak bencana. Lalu apabila ada bencana susulan dan shelter tersebut terdampak terhadap bencana tersebut, langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Pak dalam mengatasi apabila shelter tersebut terkena dampak bencana alam berikutnya Pak? Terima kasih Pak. Sorry Dam, apabila apa tadi? Apabila shelter yang telah disediakan itu terkena dampak bencana susulan Pak. Oh, jadi artinya shelter yang disediakan terkena bencana juga gitu ya? Iya Pak. Oke, baik. Iya, izin Pak N. Rizal, jadi pertanyaan dari Saudara Damar itu menanyakan bagaimana kalau ternyata ruang-ruang yang disediakan untuk evakuasi juga kena bencana gitu. Makasih Pak Surya. Ada apa Saudara Damar Cahyo. Inilah tugas kita, minimal sekali 5 tahun kita akan cek bangunan itu sendiri apakah masih layak untuk menjadi tes tempat evakuasi sementara atau tidak layak lagi. Kalau tidak layak lagi, kita merekomendasikan itu tidak menjadi tempat evakuasi atau shelter. Tapi kalau masih layak, kita akan buka. Seandainya dalam realnya itu terjadi bencana, ternyata meleset perhitungannya. Kita sudah punya dalam pelatihan-pelatihan itu alternatif. Jadi tidak hanya patok satu saja, ada 1 dan 2. Hanya ini dalam gempa pertama, kemudian ternyata aman. Kemudian berlanjut dengan gempa kedua, akhirnya tidak aman. Setelah itu ada kemungkinan tsunami. Maka ada alternatif kedua yang telah kita siapkan. Ini mungkin Pak Surya, Pak Damar Cahya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Eliza. Ya, mungkin selanjutnya ada banyak pertanyaan Pak terkait bencana di Padang. Ini oleh Marwan Kamil. Silakan Marwan Kamil. Izin Bapak Ibu
bila ada pertanyaan silakan untuk raise hand untuk menanyakan langsung. Silakan. Marwan Kamil, silakan. Baik, Pak. Nah, dari potensi bencana di Kota Padang itu terjadi, disebutkan ada 4, yaitu banjir, gempa bumi, dan tsunami, dan tanah longsor. Untuk bencana tanah longsor sendiri, apakah sudah ada program dari pemerintah di Kota Padang untuk menangani dan mencegah masalah tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Baik, izin Pak Elizal, ini ada pertanyaan terkait 4 bencana utama yang sering terjadi di Kota Padang. Mengingat banjir, tsunami itu juga bisa berimplikasi pada longsor, betul Pak ya? Karena longsor juga salah satu bencana bawaan atau dampak dari bencana yang lain. Nah, terkait longsor, Pak, apakah ada upaya-upaya yang dilakukan atau shelter yang disediakan ini multifungsi bencana gitu, Pak? Silakan Pak Elizal. Izin Pak Elizal, masih ke mute Pak? Masih termute Pak? Oh ya. Siap. Makasih Pak Surya, Saudara Marwan Kamil. Kita memang mengantisipasi seandainya terjadi tanah longsor. Kita sudah memperkirakan, karena kan kita sudah mengkaji, namanya kajian risiko bencana. Mana daerah-daerah yang memang berpotensi tanah longsor. Maka preventif yang kita lakukan, seandainya ini pertama tentu di tepi-tepi jalan, di bukit-bukit jalan-jalan tersebut, kita berkoordinasi dengan pihak PU, pihak kementerian, agar ini dibuatkan sejenis tebing, ya, tebing. Namun demikian saat terjadi, kita akan mendatangkan alat di bawah koordinasi BPBD, nanti menginformasikan ke PU, tolong datangkan alat agar ini dibersihkan. Selanjutnya juga dengan perhubungan kalau jalan ini terganggu. Kemudian koordinasi dengan swasta, kalau di Padang itu dengan Semen Padang, maka alat Semen Padang juga didatangkan ke sana. Jadi berkolaborasi, semuanya bersinergi, menyatu untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu yang berada di jalan. Kemudian ada juga yang berada di perkampungan. Sasarannya tentu rumah-rumah yang ada di perkampungan tersebut. Untuk itu, kita menganjurkan yang punya potensi risiko bencana seperti itu agar kita carikan tempat. Nama programnya adalah program terintegrasi melalui KPU-an. Kita carikan tempat supaya dia pindah. Persoalan itu lagi, memindahkan ini tidak segampang teori itu. Walaupun itu risikonya berbahaya bagi masyarakat kita itu. Namun kita selalu untuk meyakinkan bahwa dia demi keselamatan mereka dan keluarga agar pindah ke tempat yang kami siapkan di pemerintah kota. Makasih Pak Surya, makasih Pak Marwan kami. Baik. Tapi saya cukup menarik Pak ya, tadi artinya secara kelembagaan ada MOU atau PKS dengan Semen Padang Pak ya. Artinya pihak swasta diikutkan untuk kontribusi. Ya. Jadi Pak Surya tidak hanya Semen Padang, juga pelabuhan yang ada Teluk Bayur, Pelindo, juga kita libatkan, jadi bersinergi. Termasuk juga TNI dan polisi. Jadi sudah ada penandatanganan MOU-nya. Jadi saat itu terjadi sudah jelas siapa mengerjakan apa dan bekerja secara bersama-sama. Contoh yang baru ini 6 bulan sebelum ini itu ada disebut daerah di Sitinjau Lawi. Itu daerah jalan itu perbatasan Kota Padang menuju timur. Bekerja sama kita menyelesaikan itu, termasuk juga Kementerian. Yang sering muncul di YouTube itu Pak ya? Ya itu ya. Yang tanjakan itu. Sekarang sudah aman. Kemungkinan 2023 itu sudah sudah di tebingnya itu sudah kita turun oleh Kementerian PU. Oh siap. Baik. Izin Pak, ini juga ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya sambil nunggu yang lain. Ini dari Arinda Dinia dari Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Timur. Kalau saya nggak salah. Beliau bertanya, apakah untuk kawasan pesisir yang berpotensi abrasi? Nah ini Padang ini juga punya isu abrasi Pak ya, kalau nggak salah di dekat Tugu Perdamaian Pak ya? Ada. Kalau nggak salah sudah mulai mengalami
sudah mulai mengalami abrasi dan bahkan tubuhnya kalau nggak salah ada beberapa mahasiswa yang mengambil tugas air tenang itu saya lihat sudah tergerus gitu. Nah, apakah ada treatment tertentu untuk menangani itu dari pemerintah Kota Padang atau ada langkah-langkah yang dilakukan gitu untuk membuat menjadi kawasan yang berketahanan gitu Pak ya? Silakan Pak Enrizal. Baik, makasih Pak Surya, Saudari Arindiania. Betul, Kota Padang ini punya pantai ini pesisirnya 84 kilo. Dari 84 kilo itu ada 5 yang berpotensi abrasi. Yang pertama arah utara itu namanya Kelurahan Pasinan Tigo. Kemudian yang disebut Pak Surya tadi itu di Kecamatan Padang Barat di tengah di dekat pusat kota itu memang kawasan Pantai Padang. Khusus kawasan Pantai Padang kita sudah bersama provinsi bersama BWS Balai Sungai sudah menyelesaikan persoalan yang mereka di dekat Tugu Perdamaian. Jadi sudah 1 tahun yang lewat Pak Surya sudah kita selesaikan. Jadi kita bikin proposal ditinjau oleh Kementerian PU. Alhamdulillah ini sudah disiapkan, sudah dibangun batu-batu grip itu dalam rangka aman pantai. Masih ada yang lain. Kita sedang masukkan ke BNPB, yaitu di arah ujung sekali, arah selatan, yaitu di Bungus Teluk Kabung, dan di arah Air Manis, itu di tempat objek wisata Malin Kundang. Jadi upaya yang kita lakukan menyiapkan data, membuatkan proposal, lalu dihubungi Kementerian melalui rekomendasi provinsi. Ya. Baik. Jadi memang saat ini apa yang dilakukan adalah melakukan pembangunan tembok laut mungkin ya untuk terhadap abrasi gitu Pak Enrizal ya. Kalau untuk kekhawatiran bahwa nantinya akan jangka panjang yang terjadi gitu Pak. Karena kalau nggak salah ada beberapa bangunan tembok laut yang sudah mulai hancur juga. Gitu. Ini kebetulan juga terjadi kebetulan saya juga riset terkait ROP di Pekalongan gitu Pak. Artinya kita sudah mulai menyadari bahwa infrastruktur yang dibangun itu akhirnya hanya balapan dengan air yang naik gitu permukaan air lautnya gitu. Nah, ini sama seperti kawasan Kota Padang yang tidak ada habisnya mungkin belum ini menekan terus pesisir gitu. Apakah ada langkah yang lebih berkelanjutan atau ada himbauan untuk masyarakat di sekitar sana untuk mulai pindah atau mulai ada isu-isu masyarakat sudah mulai menjual tanahnya gitu Pak di sekitar pantai karena melihat abrasi yang mulai mendekat. Terima kasih Pak Surya. Yang pertama masyarakat menjual tanah memang ada, tapi sedikit cuma karena dia beranggapan kampung dia akan tetap di sana. Sehingga apapun kondisinya dia akan bertahan. Jadi yang pertama yang jual-jual itu nggak banyak, sedikit cuma. Mungkin nggak sampai lah 5%. Kemudian kita mengantisipasi abrasi tadi juga saya sampaikan seperti tadi dengan pola ada 2. Satu yang pola yang pakai yang pakai batu grip, pakai laut. Tapi ada juga yang pola yang memang pakai pasir-pasir saja, karung-karung pasir yang nantinya ada 2 manfaat. Yang pertama manfaatnya adalah batu grip yang diambil ini juga akan menyebabkan longsor karena diambil dari bukit-bukit. Nah, kita sedang memprogramkan sekarang yaitu batu melalui pasir-pasir agar ini menahan gelombang yang ada. Siap. Baik, terima kasih Pak Enrizal. Mungkin kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan langsung bisa disampaikan di kolom chat atau melalui raise hand gitu. Selanjutnya ada Muhammad Rehan. Silakan Muhammad Rehan.
Halo, Muhammad Rehan. Izin masuk, Pak. Apakah suara saya masuk? Oke, silakan Rehan. Baik, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rehan Rahman dengan NIM 12 12 20 101 dari kelas RD, Pak. Izin bertanya kepada Bapak Henry Rizal. Saya melihat di rencana strategis BPBD Kota Padang 2019 sampai 2024, saya melihat jenis bencana yang sering terjadi di Kota Padang itu adalah banjir dan puting beliung, Pak. Nah, itu kalau sebab dari banjirnya itu apa, Pak, ya? Yang sering terjadi yang mengakibatkan banjir. Sedangkan kalau puting beliung kan memang terjadi karena alam. Apakah bagaimana mitigasi dari kedua bencana tersebut, Pak? Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry Rizal ya, bahwa upaya-upaya yang dilakukan, penentuan titik lokasi evakuasi semua sudah dipertimbangkan dalam seluruh faktor bencana, gitu Pak Rizal ya. Hanya mungkin pertanyaan yang belum kita temukan adalah apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir di Kota Padang. Silakan Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Surya, Rehan. Sebetulnya potensi banjir ini memang hampir sama di Indonesia. Salah satunya, mohon maaf saja, ini memang keluar dari sebagai aparat. Sering juga orang menabang pohon yang tidak semestinya. Sehingga daya tampung dan daya dukung itu sendiri akan berpengaruh, yang akhirnya akan menyebabkan banjir. Untuk itu, kami di Kota Padang sedang dan terus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penebangan pohon yang tidak pantas, yang tidak memungkinkan, yang tidak sesuai dengan aturan. Karena ini salah satu penyebabnya. Kemudian banjir itu juga ada irigasi drainase yang memang agak kecil di perkotaan. Kemudian aliran sungai yang memang kadang-kadang terhambat oleh sampah dan lainnya. Jadi sebetulnya adalah harus diselesaikan secara terpadu mulai dari hulu dan hilir. Jadi kalau hilir saja tidak cukup, maka hulunya harus kita selesaikan secara bersama dan berpikiran jernih agar ini jauh ke depannya akan lebih baik lagi. Ini yang memang harus kita bersamakan. Rehan, Pak Surya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya, Pak. Nggak dikirim namu. Ya, jadi masalahnya dihadapi sama Pak ya, jadi seperti di kota-kota lain. Mungkin ini kita coba, sebentar, ada beberapa pertanyaan lagi. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat yang saya bacakan, Pak Abdullah. Mungkin 2 pertanyaan lagi, Pak. Dari ITNY, atas nama Nurul Fatihah, apa yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi kerentanan pada satu wilayah terhadap suatu bencana? Nah, ini mungkin pertanyaan secara umum gitu Pak ya. Apakah kerentanan yang dilakukan? Mungkin kalau coba saya lebih fokuskan gitu dalam perhitungan BNPB atau perhitungan risiko itu kan ada indeksnya gitu Pak ya. Nah, apakah langkah-langkah yang diambil gitu dalam melakukan pengurangan kerentanan atau risiko ini secara langsung berimplikasi signifikan terhadap angka perhitungan resikonya, Pak? Apakah ada proses perhitungan ulang dari langkah-langkah yang diambil apa saja? Lalu apakah itu mengacu pada perhitungan dari risiko bencana sendiri? Ini gitu Pak Rizal. Makasih Pak Surya. Kita memang sedang membuat dan telah membuat namanya kajian risiko bencana. Salah satu itemnya ada di sana yaitu indeks risiko bencana IRB. Nah, di samping itu juga ada IRBI, indeks risiko bencana Indonesia. Nah, komponen perhitungannya ada jelas semuanya dari indeks tersebut nanti akan kita perbaiki agar risiko bencana ini semakin lebih baik, akan lebih berkurang. Nah, jadi memang tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan dari indeks itu sendiri, IRB dan IRBI tentunya, yang memang kita sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Baik, jadi mengacu
kalau seluruh kerentanan yang dilakukan semua secara umum bertujuan untuk mengurangi risiko gitu Pak ya. Ya. Mungkin diprioritaskan kalau di sekarang kebijakan BBD yang baru itu harus ada dokumen kontingensi kalau nggak salah Pak ya. Itu kan jadi salah satu acuan yang harus dieksekusi karena itu mendekati kemungkinan terjadi yang secara real gitu Pak ya. Ya Pak Surya. Jadi ada yang dari indikator yang ada tadi akan keluar indeksnya. Indeks IRB namanya, indeks risiko bencana, kemudian ada juga indeks risiko bencana Indonesia IRB. Sebetulnya ada perbedaan sedikit cara perhitungannya. Nah ini saya mungkin berasumsi atau saya penasaran gitu Pak, apakah mungkin di Padang ini kita kan sudah terbiasa, bukan saya Pak ya, tapi di Padang mungkin sudah terbiasa gempa dan lain-lain seperti di Jepang gitu. Nah pertanyaannya apakah kalau di Jepang itu kan anak kecil-kecil sudah dilatih simulasi gitu Pak ya, di seolah-olah dibunyikan sirine, terus mereka nanti lari kemana. Nah, upaya itu simulasi terkait kegiatan ketika saat bencana, apakah pernah dilakukan Pak oleh pemerintah Kota Padang juga untuk sebagai peningkatan kapasitas? Baik, terima kasih Pak Surya. Kita di Kota Padang seperti yang saya sampaikan tadi, ada menghadapi programnya tangguh bencana tadi, salah satunya di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah kita pelajari pertama dahulu teorinya menyelamatkan dini sehingga keluar di sekolah-sekolah itu SOP penyelamatan dini atau mitigasi bencana di sekolah masing-masing, termasuk juga di kantor-kantor. BPBD mensosialisasikan ini lebih tajam. Sehingga seluruh sekolah mulai dari TK sampai universitas bagaimana seandainya terjadi gempa. Jadi kemana harus lari. Kemana harus tesnya yang kita siapkan. Selanjutnya tidak hanya sebatas itu, kita lakukan simulasi-simulasi. 2 minggu kemarin itu ada simulasi di salah satu kelurahan. Ada sekolah ini, bagaimana dia cara lari. Ada di masjid ini, bagaimana cara lari. Ada pasar, bagaimana cara lari. Jadi ada simulasi. Kedepannya, kita minimal di sekolah itu agak 1 kali dalam sebulan. Misalnya sambil pulang sekolah, ini direncanakan 2023, sambil pulang sekolah, kita coba tes, butuh waktu sekitar 10 menit. Butuh waktu 10 menit untuk melakukan simulasi kemana dia harus keluar. Setelah keluar, kemana dia harus pergi. Khusus untuk simulasi yang benaran, yang banyak, yang sampai ke tempat evakuasi sementara itu, kita akan lakukan 2 kali dalam setahun mulai 2023. Karena sejak saya jadi kelaksa di sini, memang ini agak saya fokuskan. Karena memang Padang itu ancaman bencananya juga besar, tapi kalau kita sudah siap tentu semuanya akan nyaman. Wah, mantap Pak Rizal. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ada di kolom ini dari Muhammad Gilang. Raise hand. Silakan Gilang. Tes, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Gilang. Di sini saya ingin bertanya lebih ke meminta pendapat sih kepada Pak Enrizal. Menurut pendapat Bapak, apakah kota-kota di Indonesia itu perlu memiliki tempat perlindungan seperti bunker, seperti yang ada di luar negeri sana, yang mudah dijangkau dan juga diakses oleh masyarakat saat ada bencana di daerah yang rawan terjadi bencana gitu? Mungkin itu sih Pak. Ya, jadi mungkin pertanyaannya Pak Rizal ini mungkin sering lihat film perang gitu Pak ya, di Amerika gitu ya, di Vietnam bahwa benar, Pak. Punya bunker di setiap rumah masing-masing, apakah bisa jadi alternatif atau diarahkan juga oleh pemerintah kota untuk membuat hal-hal seperti itu Pak? Baik, terima kasih Pak Surya, Muhammad Gilang. Saya pada kesempatan selalu ya, karena saya membaca potensi bencana juga besar, penekanan pertama itu menurut saya adalah agama dan adat. Sesuai dengan potensi masing-masing. Jika kuat agamanya, kuat adatnya, maka insya Allah bencana itu tidak akan terjadi. Ini pendekatan yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, itu tidak cukup. Maka ada upaya yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, menurut saya bungkir tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah tempat sejenis relokasi sementara seandainya potensi apa saja. Misalnya kalau gempa tentu tempat evakuasi sementara.
tempat yang tinggi. Nah, dari pengalaman yang ada, pemerintah sudah buat shelter. Tapi bicara realnya, manfaat shelter masih belum sesuai dengan harapan. Karena pemeliharaannya juga susah, biayanya besar pada tahap awal. Kadang-kadang kunci ini dipegang oleh rumah tangga tertentu tidak ada di tempat. Saya pikir lebih baik sekolah yang ada, rumah ibadah yang ada dijadikan shelter. Maka pengawasan terhadap rumah ibadah tersebut, masjid misalnya, rumah sekolah misalnya akan jauh lebih aman. Kemudian kalau bunker itu kan tempat kita berlindung lah. Mungkin cukup aula-aula tertentu saja. Kalau seandainya betul-betul ada longsor misalnya. Kalau gempa jelas ke tempat evakuasi sementara. Seandainya longsor yang nggak banyak, maka sekolah atau shelter-shelter yang ada bisa dimanfaatkan jika berkolaborasi semuanya. Misalnya dapur umum itu akan disiapkan oleh dinas sosial. Nah, kemudian dinas kesehatan akan melakukan mengecek kesehatan bagi warga yang terdampak bencana tadi. Terima kasih Pak Surya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizal. Ini mungkin karena waktu sudah mau habis. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Sebentar. Ini ada dari Pak Amir Hamzah, tapi coba kita tanya Pak Amir Hamzah. Halo? Halo Pak Amir Hamzah. Oh ya, sebentar ini. Ya. Silakan Pak Amir Hamzah. Terakhir mungkin Pak. Izin Pak Rizal terakhir Pak, karena banyak pertanyaan, jadi kita modul terakhir. Jadi suara kedengaran ya? Ya, terdengar Pak Amir. Silakan Ya. Pak. Terima kasih Pak. Ini saya Amir Hamzah dari Kanwil ATR BPN Lampung. Nah ini sekedar sumbang saran dalam rangka penanganan daerah rawan bencana, karena di Sumatera ini kan karakteristiknya panjang pantainya mungkin terpanjang di Indonesia ya, jadi perlu penanganan secara holistik, kolaboratif dengan instansi terkait, lembaga-lembaga terkait. Nah, saya mencoba sumbang saran dari aspek pertanahan Pak. Nah kami memandangnya dari empat perspektif ya. Pertama itu dari land tenure, kepemilikan tanah. Yang kedua itu land value, nilai tanah. Yang ketiga land use, existing penggunaan tanah. Yang ketiga itu land development. Nah ini yang paling efektif untuk mitigasi dan recovery-nya itu dibangun infrastruktur data spasial. Nah misalnya gini, data tentang kepemilikan tanah ketika mau recovery, misalnya hancur, bisa diidentifikasi kembali, direkonstruksi kembali hak-hak kepemilikan tanah seseorang. Yang kedua land value. Panitia dengan pembuatan peta nilai tanah, peta zonasi zona nilai tanah, pemerintah bisa dengan cepat melakukan estimasi besarnya kerugian fisik ya, yang di misalnya nilai tanahnya berapa, bangunannya berapa, seperti itu, sama nilai kawasan. Nah kemudian land use terkait tata ruang. Nah jadi dengan dibuatkan peta kontur atau peta untuk tadi seperti untuk bahan bangunan atau untuk penimbunan pantai atau bergeser ke belakang, terus ada peta kontur sama peta garis pantai. Nah peta garis pantai terkait perizinan dan development nanti ketika ada permohonan membangun usaha atau rumah, itu pemerintah dari tempat bisa melakukan antisipasi sejak dini. Misalnya untuk yang daerah garis padan pantai itu kan akan berdampak akibat dari abrasi ataupun mungkin kemungkinan tsunami seberapa jauh meter ke daerah daratan. Nah saya kira itu perlu penanganan secara kolaboratif ya Pak ya. Jadi dari aspek propertinya itu harus teridentifikasi, terdata. Yang kedua, perlu dilakukan penilaian ekonomi kawasan. Jadi ketika ada bencana atau antisipasi, pemerintah sudah menyiapkan berapa anggaran ketika terjadi tsunami atau gelombang pasang seperti itu. Saya kira demikian Pak, sekedar masukan dari
kami dari perspektif pertanahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amir Hamzah. Ya, Pak Rizal, apakah ada tanggapan Pak? Masukan dari rekan-rekan ATR BPN Provinsi Lampung, Pak Amir ya? Ya. Ya. Terima kasih Pak Amir Hamzah. Kita di kebencanaan secara semuanya secara nasional itu namanya Jitu Pasna, kajian kebutuhan pasca bencana. Ini kita kaji semuanya yang disampaikan oleh Pak Amir tadi. Termasuk juga pada tahap awal adalah kajian risiko bencana, selanjutnya ada kajian kebutuhan Jitu Pasna. Nah, kami di Kota Padang sudah membuat baru 2 kelurahan yang disebutkan oleh Pak Amir tadi, sehingga jelas ada terjadi bencana, kerusakannya apa, semuanya sudah ada di sana. Kebutuhan yang harus dilakukan apa. Ini kira-kira Pak Amir namanya Jitu Pasna. Oh ya. Ya, Jitu Dan Pasna. kebutuhan pasca bencana. Ya. Baik. Begitu terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Siap. Ya, jadi memang mungkin tadi yang disampaikan Pak Amir, kita lebih concern ke terkait pengelolaan tanah Pak ya, terkait pengendalian, lalu kontrol. Mungkin juga insentif itu juga mungkin sudah masuk di dalam konsep perencanaan kawasan di Kota Padang gitu Pak ya. Bagaimana bangunan, terus mungkin manifest terhadap data-data anggota di setiap rumah gitu. Jadi kalau sampai hilang itu kan terekam gitu Pak ya. Jadi terkadang kita sibuk nyari baru tahu nama-namanya setelah ditemukan gitu. Tapi mungkin kalau hilang tapi langsung termanifest setiap rumah mungkin akan mudah pendataannya. Tapi mungkin itu saya yakin Pak Erizal lebih paham kondisi lapangan karena kami kan saya selaku akademisi melihat teori dalam penanganannya. Mungkin seperti itu Pak Erizal, terima kasih atas diskusinya siang hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan langsung ke MC-nya ada nih? Ada MC? Ada Pak. Ya, selanjutnya adalah atau saya kembali ke MC? Penyerahan sertifikat dan dokumentasi Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Ya, baik, mohon izin Pak Erizal, ini adalah sertifikat yang akan kami serahkan secara digital, mohon diterima gitu. Ini adalah bentuk apresiasi yang kami lakukan atas kesempatan kami untuk berdiskusi dengan Bapak dan belajar terkait penanganan kawasan pesisir di dalam mengelola risiko bencana di kawasan atau di pesisir Kota Padang. Mungkin ke depannya Pak, kita nanti juga akan main-main ke Kota Padang karena ITERA ini punya agenda beberapa kawasan di Sumatera khususnya. Kemarin kita sudah ke Palembang dan kita akan menjangkau seluruh Pulau Sumatera untuk perencanaan kawasan dan khususnya di Kota Padang dengan isu yang menarik terkait kebencanaan. Mungkin seperti itu Pak Rizal. Terima kasih Pak Surya, kami siap menunggu di Padang. Siap, terima kasih Pak Rizal. Mungkin kita nanti bisa menjalin kerjasama gitu Pak untuk studi banding karena menurut saya Kota Padang bisa jadi laboratorium bencana nasional gitu dan kita bisa merasakan sensasi untuk simulasi seperti apa karena kan kita ini kan belum punya sensasi untuk merasakan simulasi bencana seperti apa gitu kan itu jadi daya tarik wisata juga sebenarnya. Ya, baik. Senin besok tanggal 26 Desember. Seperti itu Pak Rizal, terima kasih. 26 Desember bagaimana Pak? Ada penyerahan dari UNESCO sertifikat Tsunami Ready Community. Oh, siap. Siap. Selamat Pak. Berarti artinya UNESCO memberikan apresiasi gitu Pak ya? Ya, memberikan apresiasi, memberikan sertifikat kepada Kota Padang bahwa Kota Padang siap menghadapi bencana tsunami, gempa tsunami. Ya, baik. Baik, selamat Pak Erizal dan pemerintah Kota Padang. Saya tadi mohon maaf Pak, ini saya lupa di CV itu Pak Erizal sudah dokter tapi CV-nya kurang 1 Pak. Sudah. Oh, di CV-nya tadi cuma S1 S2 nih, kembangkan berkelanjutan di UNAN. Oh, ada S3-nya.
Nah, itu S3-nya ada ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan UNP. UNP. Wah, Universitas Negeri Padang. mantap. Siap, mantap Pak. Jadi, nah ini kebetulan ITERA ini juga ada program praktisi mengajar Pak. Jadi sekarang beberapa kampus itu untuk mengejar indikator kinerja utama itu sangat melibatkan praktisi untuk ikut mengajar sehingga nilai indeks kinerja utama kampus meningkat. Nanti kalau Pak Rizal berkenan gitu kita bisa kolaborasi untuk ikut mengajar karena kami di PWK ini ada mata kuliah aspek kebencanaan juga gitu. Oh ya, siap. Siap Pak Surya. Baik. Siap Pak Rizal, terima kasih banyak Pak Rizal. Jadi mohon maaf atas kekurangan karena memang ini panitianya kan masih mahasiswa semua Pak. Jadi masih belajar gitu. Jadi saya pribadi mohon maaf dan terkait hal-hal lainnya nanti akan di follow up oleh panitia. Baik, terima kasih Pak Rizal. Mungkin seperti itu, izin saya kembali ke MC. Terima kasih MC. Baik, terima kasih Pak Surya selaku moderator. Baiklah, dengan berakhirnya sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Enrizal, SEMSI, selaku Kepala BPBD Kota Padang. Terima kasih karena telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Dan kepada teman-teman semua, terima kasih karena telah bersedia mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sehat-sehat Pak. Baiklah.